Yesus Kristus, sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kita kesempatan yang baik. Oleh karena itu kita mau puji, agungkan Dia. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Allah kita, Allah yang sungguh besar, sungguh ajaib, sungguh besar setiamu Tuhan.
siapakah yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, patut segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan kasih Kristus ibu Melani berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kembali kami boleh datang kepadamu. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan namamu. Sebab itu Tuhan, Engkau kuduskan, sucikan hati kami, kehidupan kami Tuhan, supaya benar-benar kami layak di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan, lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga ya Tuhan Yesus, puji-pujian kami, sukacita kami boleh naik ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, dan kembali Engkau memberkati kami Tuhan dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan pekerjaan ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau tinggikan Allah, kita mau memuji Dia. Kita katakan saat ini, kesukaan Tuhan, kekuatanku. Haleluya. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Amin. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersih. Sekali lagi katakan, kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat. Amin. Puji dengan hati bersih. Kesukaan Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku. Oh, oh. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya, kesukaan Tuhan. Sekali lagi katakan, kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Haleluya. Meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan semua. Kita tinggalkan segala
kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, amin, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kesukaan Tuhan, kesukaan Tuhan, lagi katakan kesukaan Tuhan, kesukaan Tuhan, kekuatanku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, glory, haleluya. Kami muliakan Engkau Yesus. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Kita masih tetap memuji Tuhan. Saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Walau banyak persoalan rintangan, tapi di kaki Allah, Dia sanggup menyelesaikan itu semua. Dan Dia akan memberikan kelegaan bagi saudara. Katakan saat ini, datang ke hadirat Tuhan dengan hati penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya. Sekali lagi katakan, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahan di atas pujian. Saudaraku, pujian kita berkata datang ke hadirat Tuhan. Saat ini saya mau katakan, keputusan ada di tangan saudara. Kalau saudara mau letakkan di kaki Allah, maka Tuhan menyambut kita dengan sukacita besar. Mari sama-sama bangkit, kita berdiri. Kita katakan pujian ini dengan iman kita, dengan sorak yang pujian dari Tuhan. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Amin. Datang ke hadirat dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hari. Sekali lagi katakan, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang glory, haleluya, amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan bebanmu, tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Oh, haleluya. Dan
Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya membuka ruang kesaksian. Bagi sidang jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, waktu dan tempat, boleh maju ke depan. Sambil mereka menunggu yang mau bersaksi, kita katakan pujian kita yang berkata, kita dipilih dari segala bangsa. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi kita dipilih oh dari segala bangsa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan yang berlaku di sepanjang tahun ini ya. Sebetulnya semua hari Tuhan selalu pelihara. Cuman karena sekarang kesaksiannya, makanya saya bersaksi sekarang. Tuhan begitu baik, saudara. Kalau saya renungkan kehidupan saya, dari semenjak saya masuk gereja, Papa nyuruh, "Sak, kamu masuk gereja, kita orang gak punya, supaya Tuhan yang menolong." Saya itu masih ingat perkataan dari ayah. Masuk gereja, padahal sebelumnya juga kami sebelum dari Bogor udah gereja. Bahkan dulu waktu kecil saya sering diantar sama Koyong waktu kecil. Kehidupan saya pasti banyak yang tahu. Tuhan itu begitu baik. Ketika saya sekolah minggu masuk, Papa yang nyuruh, "Kong, Sari Madu," nggak tahu. Dia menawarkan, "Saya kamu mau sekolah lagi?" Karena saya tahu dia kalau saya udah nggak sekolah. Saya tahu semua jalan yang saya lalui adalah jalan Tuhan. Rencana Tuhan. Selalu saya renungkan itu. Dan Papa pernah kerja sebagai penjaga juga di Kabar Baik. Dia mengalami insiden yang tidak baik. Waktu itu karena dia penjaga gudang, dia menjual barang ada yang gudang. Dan saya juga tahu kalau almarhum Koyo juga sempat kecewa. Tapi saya tahu Papa juga waktu itu karena dibawa sama teman-teman. Cuman Papa menutupi semuanya itu biar saya yang bertanggung jawab sendiri. Karena saya yang bagian gudang. Itu yang saya ingin katakan sebetulnya dari dulu sama Koyo. Tapi biar semua jalan seperti yang Tuhan kehendaki. Saya tahu semua berkat yang saya tidak pernah berpikir seperti sekarang ini. Saya punya rumah, Koyo pernah berkata, "Kalau kamu berharap sama Tuhan dan kamu bertekun dalam doa." Saya pun sering diajar sama Kohong, Sari Madu, tiap pagi untuk berdoa dan kita berharap terus sama Tuhan. Tuhan, siapakah aku? Siapakah saya? Tuhan? Semua sepertinya Tuhan tata gitu. Tuhan atur.
Pertama saya 30 tahun pas rumah. Saya ingat kata Koyo almarhum, kalau kamu setia di dalam Tuhan, kalau kamu tetap ada di dalam jalur Tuhan, pasti umur 30 kamu akan menerima apa yang kamu inginkan. Itu pas rumah pada saya umur 30 tahun. Tuhan itu begitu baik. Terus berikutnya saya renungkan lagi, saya menikah, saya mendapatkan istri juga yang baik, yang bisa mengatur semua keuangan dalam rumah. Saya orangnya agak boros, nggak bisa. Tapi semua perjalanan itu sepertinya Tuhan yang baik. Saya pengen dalam pekerjaan ada pengen kendaraan gitu. Kok orang nggak punya, pengennya kok terlalu tinggi gitu. Tapi Tuhan, saya tahu Tuhan itu begitu baik, pasti dia sediakan. Nggak tahu teman nawarin, ini ada kredit, tawarin kredit. Saya juga nggak berpikir, tabungan saya itu nggak ada gitu. Kenapa berani untuk mengambil kendaraan gitu. Tapi Tuhan yakin karena saya punya pekerjaan ini, pasti Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan menyelesaikan. Itu yang saya yakin. Pasti nanti tiap bulan juga pasti Tuhan sediakan. Pas tiap bulan saya buka rekening, padahal nggak punya uang, tapi buka rekening untuk membayar iuran itu gitu per bulan. Selalu kalau tiap mau jatuh tempo, pasti aja cukup buat bayar. Cukup. Dan saya nggak berpikir loh, sampai seperti itu Tuhan itu memberikan hal yang baik. Selalu cukup dan cukup gitu ya. Emang mungkin untuk berlebih saya belum. Tapi ini sekarang mesti ngebayar nih. Ada bayar gitu. Yang satu lunas, mobil yang satu lagi buat kerjaan, mobil. Tuhan tuh baik. Dan saya juga tahu Tuhan, dalam doa juga saya menginginkan anak yang baik. Diberikan juga anak yang baik dan pandai ya. Dia bisa mungkin calon dokter ya, yang dibanggakan dalam sekolahnya gitu. Dalam sekolahnya di Semanda itu baru dia yang pertama diterima di kedokteran. Itu adalah kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Saya renungkan terus. Tuhan, memang rencana Tuhan itu luar biasa. Apa yang dulu saya anak siapa sih si Yusak itu? Anak si Titin loh. Dulu kerjaannya ngontrak sini, ngontrak sana. Saya malu gitu untuk mengaku bahwa saya itu warga negara Cianjur karena nggak punya rumah. Gitu. Tapi setelah sekarang saya renungkan, oh iya ya, adik saya juga pada punya rumah. Semua anak karena berkat Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara. Cobalah saudara renungkan, pasti ada yang seperti saya. Mungkin juga ada yang lebih daripada saya berkatnya. Tapi yang saya yakin dan percaya bukan masalah berkatnya ya. Tapi masalah Tuhan itu selalu baik gitu. Selalu yang kita perlu itu ditolong. Saya juga bersyukur kalau adiknya juga sekarang di Semanda juga. Walaupun dia ranking 2. Tapi dia memiliki keinginan juga untuk ranking 1 karena dia kalah di agama. Karena agama itu kan dia minoritas ya. Mungkin juga ada penilaian yang lain. Tapi yakin loh, kalau Tuhan itu benar-benar baik. Dan saya juga berterima kasih kepada Bung Morning yang mendidik dalam pelajaran matematika. Karena anak saya itu senang di matematika. Dan semuanya itu biar dia bisa hidup di dalam setiap bermasyarakat itu inginnya saya itu memuliakan Tuhan gitu. Dengan walaupun dia nggak berbicara tapi dengan setiap apa yang dia kerjakan, apa yang dia hasilkan itu adalah kemuliaan buat Tuhan. Saya itu bersyukur gitu ya Tuhan. Kalaupun nanti dia bisa berhasil untuk jadi dokter, saya ingin kalau dia itu untuk selalu memuliakan Tuhan dengan apa yang dia hasilkan. Terima kasih buat semuanya dan saya juga berterima kasih buat gereja ini di mana saya bisa dididik. Dan saya bisa mengerti dan bisa berjalan dalam jalan Tuhan. Semua hanya berkat Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang percaya pasti setiap hari melihat mujizat. Orang yang takut akan Tuhan, janji Allah, dia akan terus menyertai kita. Kita masih memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan bersukacita dalam Tuhan. Tuhan, haleluya.
bersukacita karena Dia. Waktu aku dalam lembah, sukacitaku berlimpah. Angkatlah suara bagi Raja, Dia ubah kain kabut. Waktu aku dalam lembah, kekuatanku bersukacita, bersukacita dalam Tuhan. Itulah juga kekuatanku bila hati kita gembira. Tiap hariku berpesta, bersukacita dalam Tuhan. Itulah juga kekuatanku bila hati kita gembira. Tiap hariku berpesta, katakan sekali lagi, bersukacita dalam Yesus, bersukacita karena Dia. Waktu aku dalam lembah, sukacitaku berlimpah. Angkatlah suara bagi Raja, Dia ubah kain kabut. Waktu aku sedang lemah, kekuatanku bersukacita, bersukacita dalam Tuhan. Itulah juga kekuatanku bila hati kita gembira. Tiap hariku berpesta, bersukacita dalam Tuhan. Itulah juga kekuatanku bila hati kita gembira. Tiap hariku bersukacita, bersukacita dalam Tuhan. Itulah juga kekuatanku bila hati kita gembira. Tiap hariku bersukacita, bersukacita dalam Tuhan. Itulah juga kekuatanku bila hati kita gembira. Tiap hariku tiap hari, tiap hariku tiap hari, tiap hariku berpesta. Haleluya. Orang benar, orang yang dekat dengan Tuhan, hatinya terus bersuka karena Yesus adalah sukacita yang besar. Amen. Kita tak berdiri, kita mau dengarkan firman Allah yang dapat mengubah setiap kehidupan kita, yang dapat mengubah seluruh keberadaan kita. Hanya firman kebenaran satu-satunya jalan yang dapat menolong kita. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang adil ya Bapa. Engkau Raja yang adil Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah tertidur untuk kami ya Roh Kudus. Oh haleluya. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Lagi katakan sekali lagi, seperti rusa, seperti rusa. Haleluya. Kami rindu firman-Mu Yesus. Kau Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatanku Tuhan. Engkau kekuatan dan perisai. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Bapa. Di luar Engkau kebinasaan Tuhan, tapi hanya dalam Engkau ada keselamatan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Panggil Dia masuk dalam hatimu. Oh, Yesus, Yesus.
rasa rindu sungaimu Tuhan, seperti biru. Yes, kami rindu firman Allah. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu Roh-Mu yang kudus. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu urapan-Mu. Yes, yes. Ya Roh Kudus, Kau menjamah setiap hati kami yang hadir Tuhan. Katakan Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Oh haleluya, haleluya. Amin. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau Yesus, Yesus, gloria be Tuhan, haleluya berarti bagiku. Oh yes, setiap yang terluka Allah sanggup menyembuhkan saat ini. Oh, Kau megah Yesus, Yesus, yes, Engkau memulihkan Tuhan, Engkau memulihkan ya Bapa, Engkau memulihkan Roh Kudus, Engkau memulihkan oleh darah anak domba Allah. Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, oh Kau segalanya, Kau segalanya bagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Dengan kasih Kristus saya undang Bapak Haryandi untuk memimpin kita dalam doa firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau sore hari ini kembali kami boleh ada di rumah Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kerinduan kepada kami. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami boleh akhiri minggu yang terakhir di tahun 2020 ini dengan kami datang di rumah Tuhan. Dan kami boleh akhiri tahun ini, minggu tahun ini Tuhan, dengan firman Allah yang sebentar kami akan dengar. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan boleh menolong kami untuk kami memasuki tahun yang baru. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang diberkati Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berkenan hidupnya di dalam Tuhan. Dan lewat hidup kami nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah persiapkan hamba-Mu. Engkau sudah urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah bagi kami. Dan kami yang datang sore hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu.
Dan kami mau terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cek, haleluya. Selamat sore semua. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara merasa hadirat Tuhan sore hari ini. Saya merasa hadirat Tuhan yang luar biasa ya saudara. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, nggak ada salahnya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat tim musik, terima kasih buat pemimpin pujian. Kita sudah dibawa masuk dalam hadirat Tuhan dan tibalah kita di minggu terakhir dari tahun 2020 Bapak Ibu. Saya percaya bukan karena kuat dan gagah kita, tapi seperti yang di pujian katakan, semua karena besar kesetiaan Tuhan bagi kehidupan kita. Bilang sama kiri kanan saudara, katakan Tuhan setia sama kamu. Bilang saudara, ya. Haleluya. Ada amin saudara? Kalau bukan karena kasih setia Tuhan saudara ya, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, apa jadinya hidup kita ini melalui tahun yang luar biasa, tahun yang sangat spesial ya saudara ya. Tapi here we are, disinilah kita hari ini. Semua ada karena Tuhan yang baik. Dan saya mau melanjutkan firman Tuhan pada sore hari ini, melanjutkan firman yang tadi pagi sudah disampaikan. Ya, masih bertemakan tentang Yesus sebagai terang hidup kita. Dan tadi pagi saya sampaikan ada 2 hari raya di dalam Alkitab yang berkenaan dengan terang, saudaraku. Dan kalau kita pelajari hari-hari raya dalam Alkitab ini, kita bisa belajar banyak hal tentang Tuhan. Saudara, kita baru saja selesai merayakan perayaan hari raya Kristen, yaitu Natal, saudara ya. Walaupun kita tahu di dalam Alkitab, dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan perintah untuk kita merayakan hari kelahirannya. Tidak ada perintah langsung dari Tuhan, tidak ada firman yang menyuruh para pengikut Yesus merayakan hari ulang tahunnya. Tapi memang perayaan Natal, hari raya Natal sudah dilaksanakan oleh gereja mula-mula, saudara ya. Dan itu menjadi sebuah cara ekspresi umat Tuhan untuk merayakan Tuhan. Untuk mengekspresikan iman kepada Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang-orang percaya, ada sebagian gereja yang menolak merayakan hari raya. Menolak merayakan bahkan hari Natal, saudara ya, karena dianggap tidak alkitabiah dan sebagainya. Tapi sore hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali kepada firman Tuhan. Mengapa kita tetap memelihara tradisi perayaan hari raya Natal. Saudaraku, bukan semata-mata hanya karena tradisi. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita akan menyadari bahwa Tuhan sendiri memberikan perintah di dalam Alkitab supaya umatnya, umat Israel, saudaraku ya, merayakan hari-hari raya. Ada 7 hari raya yang Tuhan secara spesifik perintahkan. Semuanya itu adalah cara untuk mengajar umat Tuhan tentang hal-hal yang surgawi, hal-hal yang rohani. Untuk mengajarkan umat Tuhan, kita semua yang hidup dalam perkara-perkara yang keseharian kita, saudaraku, yang kita lewati dari Senin sampai Sabtu, bahkan juga ada yang sampai hari Minggu tetap, buka toko tetap, bisnis tetap, saudaraku ya, berusaha, saudaraku ya. Biasanya kita lebih banyak habiskan waktu untuk hal-hal yang ada dalam dunia ini, saudara. Ya kan, kita lebih habis energi, pikiran dan sebagainya kita pakai untuk bagaimana mengatasi tantangan dalam hidup ini, bagaimana kita menjaga kesehatan di hari-hari ini, gimana kita menghindar dari COVID dan seterusnya. Saudara, bagaimana kita dalam keadaan seperti kita dalam kehidupan dunia ini, saudara, yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan tantangan, penuh dengan hal-hal yang kekinian. Bagaimana kita bisa mengerti hal-hal yang
sorgawi, hal-hal yang rohani. Hal-hal yang tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi situasi. Hal-hal yang kekal, hal-hal yang ya sebenarnya yang menjadi tujuan keberadaan kita. Yang membuat semua kesibukan, segala hal yang kita pikirkan dan kita perjuangkan itu akhirnya jadi ada artinya. Justru hanya kita bisa temukan kalau kita memiliki kerohanian yang baik. Kita memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Kita memiliki pengertian surgawi, saudara. Dan cara Tuhan untuk mengajarkan umatnya tentang hal-hal yang seperti itu adalah dengan memerintahkan mereka merayakan hari-hari raya. Ya. Karena di dalam setiap simbolisme, upacara, ritual, saudaraku, kalau kita belajar kembali dalam Alkitab, semua hari-hari raya itu, setiap hari raya ada pesan intinya, ada fokusnya, ada tujuannya, ada satu hal yang Tuhan mau ajarkan kepada umatnya. Sehingga mereka memiliki pengertian rohani, memiliki pengertian sorgawi. Tidak cuma seperti, maaf bicara binatang saja yang hidup secara jasmani, saudaraku, ya kan lahir, menikah, kawin, punya anak, tua, mati. Cuman begitu saja, saudara, seperti binatang saja, seperti makhluk yang lain. Tetapi manusia memiliki tujuan hidup, memiliki makna, memiliki hal yang jauh lebih kekal daripada hanya 70-80 tahun hidup dalam dunia ini, saudara. Dan di dalam perayaan-perayaan itu umat Tuhan diingatkan bahwa Tuhan itu ada, dan seperti yang sudah disampaikan, Tuhan itu baik. Amin, saudara. Dia setia, Dia yang memberkati, Dia yang menyertai hidup kita, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian, Dia yang selalu hadir di dalam segala situasi apapun yang sedang kita alami. Dan Yesus, saudara dikasih Tuhan, datang pun sebagai manusia. Firman yang menjadi manusia yang kita baru rayakan, saudara. Allah sendiri yang datang menjadi manusia pun juga ikut dalam segala kesibukan, segala perayaan-perayaan, segala hal yang dilakukan oleh umat Israel, umat Yahudi. Yesus pun dicatat di dalam, khususnya kalau kita pelajari Injil Yohanes, saudara ya. Saya tidak akan pergi jauh dari Injil Yohanes pada sore hari ini. Injil Yohanes ditulis dengan kerangka besarnya, garis besarnya perayaan-perayaan yang diadakan di Yerusalem, dan di situ dicatat percakapan-percakapan, dialog demi dialog yang Yesus lakukan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang akhirnya menjadi firman bagi saudara dan saya, menjadi Injil yang berbeda dari Injil-Injil yang lain. Karena dari situ kita bisa mengerti Yesus secara pribadi, bukan hanya kuasanya, bukan karena saudaraku ya ketuhanannya, bukan karena saudara keajaiban dan sebagainya, tetapi kita mengerti siapa Yesus itu. Sebagai satu sosok, a person, pribadi. Kita kenal hatinya, kita kenal kerinduannya, kita kenal pola pikirnya, kita kenal nilai-nilainya, saudaraku. Dibandingkan Injil-Injil yang lain, Yohanes paling personal, paling intim. Dan itu semua ditulis di dalam kerangka, saudara, ya, perayaan-perayaan yang Yesus hadiri. Dalam setiap jadwal ada hari raya, entahkah Roh Tidak Beragi, entahkah Tabernakal, entahkah ya hari raya Pentakosta dan sebagainya. Dan sore hari ini kita akan lihat Yesus merayakan satu hari raya yang cuma satu kali ditulis dalam Alkitab, saudaraku ya. Karena hari raya ini bukan hari raya yang diperintahkan oleh Tuhan secara spesifik di dalam Perjanjian Lama, tetapi hari raya yang menjadi tradisi dari umat Yahudi. Mari kita buka, tampilkan dulu. Saya beri judul khotbah saya sore hari ini, terang itu terang dari Sang Gembala yang baik. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-10. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kalau kita lihat di sana judul perikop saudara,
ya di Alkitab, saudara yang masih bawa Alkitab buku, saudara di sana Yesus gembala yang baik. Tapi saya akan mengajak kita melihat dari ayat yang ke-22. Ini satu hari raya lagi dalam satu perikop yang sama pembahasan tentang gembala. Yohanes mencatat ada satu hari raya yang dihadiri oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca sama-sama Yohanes 10 ayat 22 dan seterusnya. Bisa lihat ke depan saudara, 2, 3. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Terus, "Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yang percaya katakan, amin. Saudara, sebuah percakapan yang dicatat oleh Yohanes. Yang kita lihat settingnya pada waktu hari perayaan pentahbisan Bait Allah. Atau dalam bahasa Ibraninya hari raya Hanukkah. Kalau saudara suka anak-anak muda khususnya ya yang melek gadget, melek sosial media, yang suka YouTubing, pasti hari-hari ini melihat ada banyak ya berita-berita yang berkaitan dengan Natal, satu hari raya yang selalu berdampingan dengan perayaan Natal Kristen, yaitu hari raya orang Yahudi disebut sebagai hari raya Hanukkah. Yang kalau kita telusuri saudaraku, hari raya pentahbisan Bait Allah ini adalah hari raya yang sangat mirip cara merayakannya dengan bagaimana orang Kristen merayakan Natal. Bisa dikatakan orang Kristen mengadopsi perayaan pentahbisan Bait Suci ini menjadi perayaan Natal. Karena tata caranya, gayanya, bahkan kalendernya pun disesuaikan dengan perayaan Hanukkah, saudara. Yang bedanya Hanukkah itu sesuai dengan penanggalan kalender orang Yahudi yang mengikuti pola bulan, saudaraku ya. Sementara kita solar, ya kalender kita mengikuti matahari, jadi 365 hari. Sementara kalau kalender bulan saya lupa, lunar itu seperti kalender Cina juga saudara kan sama juga ya, pakai bulan bukan pakai matahari. Jadi berapa harinya saya lupa. Yang pasti jadi ada tidak sinkron gitu saudara, beda-beda. Ya. Tapi yang pasti kita akan lihat bahwa Yesus datang ke Yerusalem merayakan hari raya Hanukkah ini. Next slide. Jadi kita pelajari sedikit hari raya ini yang dikenal sebagai the Festival of Light. Hari raya terang, hari raya penyalaan lilin, penyalaan lampu. Hari yang paling dirayakan dengan yang namanya terang itu. Tadi pagi saya bahas tentang Pondok Daun yang dirayakan bulan Oktober. Dan pasal 7 sampai pasal 9, Yohanes tadi saudaraku ya, ini satu tulisan, ini pembahasan yang sama, itu membahas tentang hubungannya dengan Pondok Daun. Dilanjutkan langsung ke pasal yang ke-10, saudara tentu lihat di ayat yang pertama tentang gembala yang baik. Itu masih di dalam pembahasan ketika Yesus masih ada di perayaan Pondok Daun di bulan Oktober.
Tapi langsung kita loncat dari ayat yang kita baca tadi ayat 22, loncat ke bulan Desember, bulan di mana Hanukkah ini dirayakan, dicatat di situ Yesus membahas kelanjutan dari pembahasan tentang gembala yang baik. Setelah dia membahas tentang terang di pondok daun, akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan hidup dalam kegelapan, tapi dia akan berjalan di dalam terang hidup. Haleluya. Dan itu dia bahas, dan Yesus menunjukkan buktinya bahwa dia terang dunia dengan mencelekkan mata orang buta yang dari lahir hidup dalam kegelapan. Hampir 40 tahun umurnya, hampir 40 tahun tidak pernah melihat satu terang sekecil apapun, nggak pernah bisa dilihat. Lahir dengan mata yang sudah tidak normal. Kalau orang nyembuhin mata yang sakit, mata yang punya gangguan dan sebagainya, bisa. Tapi dari lahir mata sudah cacat, sudah tidak berfungsi dengan baik, nggak ada yang bisa lakukan seperti itu. Manusia manapun hari ini pun kedokteran seperti apapun nggak bisa. Nggak bisa. Tapi Yesus aduk ludahnya dengan tanah, ya. Sudah jangan dipraktekkan ya, sudah. Taruh di mata dan disuruh pergi ke kolam Siloam, basuh dirimu di sana, maka kamu pun sembuh. Dan orang ini percaya, pergi membasuh, puji Tuhan, haleluya. Percaya sama Yesus, pasti diberkati Tuhan, haleluya. Mujizat terjadi. Matanya yang tidak pernah lihat terang, untuk pertama kali setelah hampir 40 tahun hidup, bisa melihat terang. Saudara bisa bayangkan itu rasanya seperti apa, saudaraku, ya kan? Gak pernah melihat apapun. Hidup dalam kegelapan yang gelap gitu ya, gelap total. Saudara. 40 tahun. Tiba-tiba melihat terang. Bisa melihat wajah, bisa melihat senyum, bisa melihat warna dan itu dipakai sebagai tanda bahwa Yesus benar-benar adalah terang dunia dalam kehidupan kita. Tanpa dia, hidup ini tidak ada warna, tidak ada keindahan, tidak ada arti. Hidup ini hanyalah menjadi satu kebetulan kepada satu kebetulan, satu situasi, satu kondisi. Kita menjadi permainan dari segala arus dunia, saudaraku, segala itu. Tapi dengan Yesus kita tahu di balik semuanya ada rencana Tuhan. Haleluya. Bahkan Yesus sendiri bilang ketika murid-murid tanya, kenapa orang ini lahir buta? Apakah dosanya dia, apa dosa orang tuanya? Manusia selalu berpikir seperti itu, saudara ya. Kalau ada apa-apa pasti dicari siapa yang salah. Tapi kalau Tuhan bilang, Tuhan nilai, Tuhan lihat beda. Itu terjadi karena ada rencana, ada pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan di dalam dia. Tragedi, musibah apapun yang terjadi, ada rencana Tuhan di baliknya. Haleluya. Tuhan sedang menggenapi rencana. Orang ini diizinkan lahir buta karena dia harus menjadi saksi bahwa Yesus benar-benar adalah terang dunia. Dia yang dipakai untuk menyaksikan tentang hal tersebut. Rencana Tuhan memang mengajaibkan. Sulit dimengerti, tapi pasti indah pada akhirnya, saudara kan. Haleluya. Jadi setelah pembahasan seperti itu, masuklah Yesus ke pasal yang ke-10, dia masih membahas tentang gembala yang baik. Dan dilanjutkan kemudian di perayaan Hanukkah ini. Nah, saudara, sedikit latar belakang, karena Hanukkah ini bukan perintah Tuhan, saudara ya. Allah dalam perjanjian lama tidak memerintahkan orang Israel untuk merayakan Hanukkah. Tetapi kenapa Yesus ke Yerusalem merayakan hari pentahbisan bait suci ini? Karena ini sudah sebuah tradisi yang sudah berlangsung dari semenjak tahun 164 sebelum Masehi. Jadi sudah 1,5 abad dirayakan oleh orang Yahudi ketika bangsa Yahudi ada di bawah kekuasaan dari orang-orang Yunani, saudaraku ya. Alexander Agung tahun 200 Masehi, sekitar sebelum Masehi, saudaraku, menguasai termasuk daerah Yudea, menguasai dunia yang dikenal pada waktu itu. Dan ketika dia mati, jenderal-jenderalnya pecah sana kiri, sana kanan, saudaraku ya. Jadi beberapa kekerajaan dan salah satunya kerajaan Seleucid yang berkuasa atas Yudea dan pada tahun 200 sebelum Masehi memaksa orang Yahudi untuk tinggalkan agamanya, tinggalkan keyakinannya, menyembah kepada dewa-dewa Yunani. Khususnya pada tahun 170 sebelum Masehi, Antiochus Epiphanes, orang yang dinubuatkan dalam Daniel sebagai pembinasa keji, antikris di zaman itu, ya saudara, paksa semua penduduk Yerusalem, tidak ada yang boleh baca Taurat, Taurat dibakar habis, semua ibadah dilarang, bait suci didobrak pintunya,
dinajiskan, mezbahnya dihancurkan, diporak-porandakan ruangan Maha Kudus, ruang kudusnya dikacaukan, dihancurkan, persembahkan babi, binatang paling haram di mata orang Yahudi, di atas altar, di atas mezbah. Dinajiskan 3,5 tahun Yerusalem, dinajiskan seperti itu. Umat Allah tidak boleh beribadah, umat Allah tidak boleh menyembah, umat Allah tidak boleh sebut nama Yahweh, berdoa kepada, harus berdoa kepada Zeus, harus berdoa kepada dewa-dewa Yunani. Dan ini sejarah, saudara. Ini sejarah. Maka umat Tuhan pun tidak berdaya, mengalami 1260 hari yang penuh dengan penyiksaan, penuh dengan aniaya seperti yang dinubuatkan oleh Daniel ratusan tahun sebelumnya. Dan terjadi. Daniel pasal yang ke-11, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan, tapi bangkitlah satu orang imam Makabe, saudaraku ya, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, mengadakan pemberontakan untuk kembali merebut Yerusalem, mencoba untuk memulihkan kembali ibadah, mengalahkan penjajah Yunani ini. Hanya bermodalkan semangat, hanya bermodalkan tekad. Ya seorang Lewi, seorang imam, tidak punya kemampuan militer dan sebagainya. Cuman karena dikatakan oleh Daniel, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang bijaksana akan bertindak menghadapi musuh ini. Dan dengan penuh keberanian, dengan iman kepada Tuhan, percaya, maka mereka yang gak punya kemampuan apa-apa, mampu mengalahkan mantan-mantan jenderal keturunan jenderalnya Alexander Agung. Termasuk tentara profesionalnya Yunani yang terkenal ditakuti pada masa itu. Kalah hanya oleh orang-orang Yahudi yang tidak punya apa-apa. Dan bait suci direbut kembali, dikuduskan lagi. Next slide. Tapi ketika mereka mau mencoba memulihkan bait suci, mereka menemukan tidak ada minyak yang bisa dipakai untuk menyalakan menorah. Sudah tahu hanya ada satu penerang di dalam ruang bait suci, yaitu yang namanya kakidian atau menorah bahasa Ibrani. Dan tradisi mencatat bahwa ketika mereka mencoba mencari minyak untuk minyak zaitun, minyak yang kudus untuk menjadi bahan bakar dari menorah ini, saudaraku, semua minyak sudah dinajiskan dan tinggal satu botol kecil minyak yang hanya cukup untuk 1 hari saja menyalakan menorah itu. Dan mereka terpaksa hanya pakai itu dengan iman, dengan percaya, sambil mereka berusaha untuk membuat minyak lagi, dan itu butuh 8 hari untuk membuat minyak yang kudus, yang layak dipakai sesuai dengan aturan Taurat, dipakai untuk di rumah Tuhan, untuk ibadah. 1 botol kecil itu karena mujizat bertahan 8 hari tidak habis. Sampai akhirnya mereka bisa menghasilkan minyak kudus untuk dipakai ibadah di bait suci yang sudah dinajiskan, yang mereka mau pulihkan, yang mereka mau bersihkan, yang mereka mau kembalikan untuk beribadah kepada Allah yang benar. Dan kemenangan Makabeus ini, saudaraku, ya, dirayakan oleh orang Yahudi setiap tahun dengan hari raya Hanukkah atau hari raya pentahbisan, pendedikasian atau penyucian kembali bait suci dari segala kenajisan. Dan saudara, ini nubuatan akhir zaman juga nanti. Dan ini mereka pahami sebagai bahwa inilah tanda akan datangnya Sang Mesias yang akan menyucikan bait suci. Mengembalikan bait suci dan mengalahkan penjajah, mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat. Tetapi karena ada orang yang diurapi oleh Tuhan, dijanjikan oleh para nabi bahwa dia akan memimpin umat Tuhan seperti seorang gembala dan mengalahkan musuh-musuh. Sebabnya mengapa pembahasan berikutnya adalah tentang gembala. Karena mereka menantikan setiap kali mereka merayakan Hanukkah. Sampai hari ini, saudara, kalau saudara lihat orang Yahudi, Ortodoks masih merayakan Hanukkah. Kenapa mereka merayakan dengan penuh antusias? Karena mereka masih menunggu Mesias itu untuk datang kepada mereka. Mereka belum tahu Mesiasnya sudah datang 2000 tahun yang lalu, saudara, ya, dalam pribadi Yesus. Dan Yesus di saat hari raya pentahbisan itu, dialah penggenapan dari hari raya Hanukkah itu. Dan dia ada di Yerusalem. Dia berjalan-jalan, saudaraku, dikatakan di situ dia berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Kalau Alkitab mencatat sesuatu itu pasti ada maksud Tuhan, pasti ada rencananya. Serambi Salomo itu serambi yang paling timur dari bait suci, saudara.
Tempat di mana nanti Sang Mesias akan kembali, akan datang, masuk ke dalam bait suci dan menguduskan. Hadirat Tuhan dalam Yeskiel dikatakan akan kembali dari pintu gerbang timur. Serambi Salomo ada di sebelah timur. Dan Yesus suka berjalan-jalan di situ, suka mengajar di situ, suka berkumpul dengan pengikut-pengikutnya di sana. Kisah para rasul pun gereja Tuhan berkumpulnya di Serambi Salomo. Dan Yesus ada di sana. Dan orang-orang bertanya sama dia, ayo dong kamu sudah dari 2 bulan kemarin, dari Oktober, kita sudah tanya sama kamu, apakah kamu Sang Mesias? Ayo ngomong coba dengan jelas, aku adalah Mesias. Gitu coba ngomong jelas-jelas, supaya kami itu bisa tahu pasti. Yesus bilang, saya sudah bicara sama kamu, saya sudah bilang saya terang dunia, sayalah yang kamu nantikan, saya gak perlu banyak bicara lagi. Kamu lihat perbuatanku, kamu lihat tanda-tandaku, kamu lihat mujizatku. Tidak ada yang bisa melakukan seperti itu kalau bukan Tuhan yang mengutus dan menyertai dia. Karena aku melihat apa yang Bapa kerjakan dan aku kerjakan apa yang aku lihat Bapa kerjakan. Aku dan Bapa adalah Ada amin saudara kasih Tuhan? Gak ada yang berani bicara seperti itu. Udah jelas Yesus bilang seperti itu. Iya. Akulah Sang Mesias. Siapa lagi yang kamu menunggu? Siapa lagi yang kamu nanti-nantikan? Nah, saudara, sedikit mundur lagi. Ketika kita merayakan Natal, sebagian orang gereja awal meyakini bahwa Yesus lahir pada hari Hanukkah. 25 Desember, itu memang ternyata ada orang yang tulisan kuno, saudaraku, tahun 100 sekian Masehi, yang mengatakan bahwa Yesus lahir 25 Desember bertepatan dengan perayaan Hanukkah. Ketika di setiap rumah orang Yahudi menyalakan lilin. 1 hari 1 lilin. Selama 8 hari. Sampai 8 hari 8 lilin. 1 orang 8 lilin. Ada 10 orang di dalam rumah itu 80 lilin nyala. Saudara bisa bayangkan betapa penuh dengan terangnya Yerusalem itu pada hari Hanukkah. Saudara tahu kenapa kita kalau Natalan kita nyanyi Malam Kudus dan pegang lilin? Itu berasal dari Hanukkah. Ada gereja, kalau kami di Bali biasa nyalakan lilin ke depan satu persatu, saudara. Itu memang sudah menjadi tradisi dari semenjak gereja mulai. Karena mereka meyakini Yesuslah terang yang datang untuk menguduskan semuanya. Ada amin, saudara kasih Tuhan. Dialah Hanukkah itu. Dan Yesus membahas di sini tentang Hanukkah tersebut. Dan 8 hari dari 25 Desember, 8 hari 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tanggal berapa saudara? 1 Januari. Hari yang ke-8 mulailah kalender kita baru, tahun baru. 8 hari. Kaitannya erat sekali dengan Hanukkah, saudara. Dan itu berarti apa, saudaraku? Kita menghadapi tahun yang ada di depan kita. Kita percaya selama kita ada terang di dalam kita nggak takut bahaya. Tahun baru itu adalah penggenapan dari Yesus. Hari yang ke-8, setelah dia lahir hari ke-8, dia dibawa ke bait suci. Dia disunat di sana. Dia ditahbiskan, diproklamirkan sebagai seorang manusia yang sah karena setelah 8 hari bisa bertahan hidup. Pada masa itu bayi itu penuh tantangan, saudara. Dia 8 hari baru dikasih nama, baru dia diakui sebagai seorang pribadi. Hari ke-8 baru dikasih nama. Hari permulaan yang baru, saudaraku ya. Awalan yang baru, hari Yesus memulai kehidupannya. Diakui sebagai seorang manusia yang utuh bertahan hidup. Sebagai anak yang akan menjadi penerus dari orang tua dan seterusnya. Ya sudah dikasih Tuhan, semua erat sekali kaitannya dengan Alkitab. Erat sekali kaitannya. Dan kita nggak boleh lupa itu. Setiap kali Anda merayakan Natal dan merayakan Tahun Baru, ingat, kita merayakan terang yang sudah datang dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara. Dan kita nggak perlu nunggu-nunggu lagi Sang Mesias, dia sudah datang. Dia sudah memberikan kemenangan bagi. Tapi perhatikan, umat Tuhan pada waktu itu menantikan Sang Pemimpin ini. Setiap kali mereka merayakan Hanukkah, ketika mereka berbicara kembali kepada Yohanes pasal 10. Mereka sedang nantikan, kalau memang dia Mesias, ayo dong bangkit dong, lawan dong ini tentara Romawi yang menguasai kita. Ayo dong bantu kami kalahkan musuh kita. Kan seperti para pendahulu kita
Saudara, Makabe itu bukan orang bukan suku Yehuda, bukan keturunan Daud. Nggak bisa dia memproklamirkan diri sebagai Mesias. Walaupun dia bisa memimpin umat Israel menang melawan musuhnya. Tapi dia nggak bisa mengklaim dirinya Mesias. Walaupun Tuhan berikan dia kemenangan karena dia orang Lewi. Sementara Alkitab dengan jelas berkata bahwa dia adalah keturunan Daud. Mesias ini harus keturunan Daud, keturunan suku Yehuda. Dan Yesus sendiri bilang, anak Daud. Tapi mereka pikir, kenapa kamu gak mau pimpin kami berperang? Ini kamu sudah ada di Yerusalem di hari perayaan pentahbisan bait suci, pengudusan kembali bait suci. Ayo dong, kita lawan ini musuh. Kita kalahkan mereka dengan cara-cara dunia, dengan cara-cara militer, dengan cara-cara peperangan. Ayo kita tegakkan lagi kerajaannya Allah, kerajaan Bapamu, kerajaan Daud. Ayo jadi raja sekarang, ayo jadi Mesias. Masalahnya sudah dikasih Tuhan, Yesus datang bukan untuk mendirikan kerajaan politik. Bukan untuk mendirikan sebuah negeri yang memiliki daerah kekuasaan seperti kerajaan Daud zaman dahulu. Tapi dia datang memiliki kerajaan yang jauh lebih besar, jauh lebih luas, jauh lebih kekal, jauh lebih bertahan. Dan tidak akan bisa dihancurkan, tidak akan bisa dikalahkan. Karena kerajaan itu bertahta di dalam hati kita. Percuma punya kerajaan duniawi, saudara. Percuma punya kerajaan militer, punya kerajaan dengan tentara. Tapi kalau rakyatnya tidak tunduk kepada hukum sang raja, tidak cinta kepada sang raja, tidak benar-benar mau hidup menurut aturan-aturan sang raja, entar lagi juga berontak. Daud berulang kali mengalami pemberontakan. Bahkan dari keluarga sendiri. Tapi kalau kerajaan itu lahir dalam hati. Kalau raja itu bukan bertahta di sebuah gedung, di sebuah istana, tapi bertahta di hati kita. Siapa yang bisa mengalahkan kerajaan yang seperti itu? Situasi apa yang bisa membuat rakyat dari kerajaan seperti itu berhenti mengikuti sang raja, meninggalkan kerajaan itu, berpaling dari sang raja, berkhianat dari sang raja? Kalau raja itu bertahta di hati, mau situasi seperti apapun, Yesus tetap raja di atas segala raja dalam hidup kita. Dia tetap yang kita sembah, kita junjung tinggi. Mau COVID, mau nggak COVID, mau COVID-19, mau COVID-2021, nanti saudaraku, nggak penting. Yang penting selama Yesus yang bertahta jadi raja, saya tahu hidup saya aman dijamin oleh sang raja. Raja saya, raja yang maha kuasa. Raja kita. Raja yang sangat mengasihi. Karena dia bukan seperti raja dunia ini. Tapi dia raja seperti Daud yang dijanjikan adalah raja yang menggembala rakyatnya. Bukan raja-raja dunia, bukan seperti Kaisar Romawi yang berkuasa dengan diktator, dengan kekuatan paksaan, dengan senjata, dengan pedang. Tapi gembala, raja gembala memimpin dengan tongkatnya, gada dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Dan dia tidak akan memeras rakyat. Dia tidak akan menuntut, mendesak rakyatnya, memaksa rakyatnya. Tapi dia pasti akan membawa setiap domba-dombanya ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan dia akan segarkan jiwa setiap rakyat. Dia bukan raja yang kalau perang suruh rakyatnya maju duluan. Tidak, dia raja kalau perang dia yang maju duluan. Dia yang mati duluan. Bagi domba-dombanya. Raja mana seperti raja kita? Tuhan Yesus. Tuhan mana seperti Tuhan kita? Ada amin sudah dikasih Tuhan? Ya. Pemimpin-pemimpin yang lain cuma tahu nyuruh. Cuma tahu pemerintah. Tapi sang raja gembala, dia yang rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Nggak ada salah kita baca dari ayat yang pertama. Yuk saudara, baca firman Tuhan saudara. Mari, Yohanes pasal 10 ayat yang pertama kita baca tentang gembala yang baik. Bisa ditampilkan sama-sama dengan saya saudara, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Terus, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Terus, untuk dia penjaga membuka pintu
dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Stop sampai di sini. Saudara, Tuhan tahu setiap nama saudara, amin. Saudara, bersyukur nggak Tuhan tuh ingat nama? Saya orang yang paling susah ngingat nama saudara itu ya. Nggak tahu mungkin karena sering kena pukul dulu tuh si petinju, jadi nama ngafalin nama tuh udah susah ya. Tapi Tuhan tahu setiap nama saudara dan Dia ingat. Setiap domba-dombanya Dia kenal. Coba saudara search di YouTube, lihat. Ternyata memang benar saudaraku. Domba itu kenal setiap gembala kenal setiap dombanya, domba kenal setiap gembalanya. Ya, kalau dengar suara. Baca dulu terus ya. Supaya kita lebih jelas lagi. Terus dibaca ayat selanjutnya. Sama-sama, 2, 3. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Terus, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Terus, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Terus, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Terus, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Terus, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ada amin saudara? Kalau kita ikut sama Yesus. Saudara, padang rumput di Israel jangan disamain dengan negeri kita saudara ya. Israel dikatakan negeri yang limpah susu dan madu. Tapi 3 kali saya ke sana. Gak bisa dibandingin lah sama tanahnya Cianjur. Gak bisa. Di Cianjur mah tongkat ditanam ntar juga tumbuh gitu saudara ya kan. Di sana saudara setengah mati. Jangan dikira sama dengan padang rumputnya di negeri kita saudara, nggak ada apa-apanya. Mohon maaf saudara ya, nggak ada apa-apanya daerah sana tuh dibandingkan negeri kita ini benar-benar laduh. Gemah ripah loh jinawi benar-benar. Tapi kenapa Palestina dibilang penuh kelimpahan susu dan madu? Dan domba-dombanya akan dibawa ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Saudara, nggak ada di padang gurun Yudea rumput yang hijau dan air yang tenang itu nggak ada. Jangan dibayangin seperti di Indonesia. Tapi kenapa firman Tuhan janjikan seperti itu? Karena domba yang dipelihara oleh gembala, kenapa dia bisa bertahan hidup di tanah yang begitu tandus seperti Yerusalem dan padang gurun Yudea? Tapi mereka tetap bisa ada. Karena kuncinya satu. Gembalanya pintar. Gembalanya punya pengetahuan. Gembalanya tahu air ada di mana. Gembalanya tahu rumput masih sisa di mana. Saudara, pada waktu itu rumput itu tumbuhnya sedikit di sini, sedikit di sana, sedikit di sini. Itu sepanjang tahun seperti itu. Paling sebulan, 2 bulan aja rumput itu banyak ketika hujan turun. Udah gitu, panas lagi. Udah susah mau banyak rumput. Hanya gembala yang tahu lokasi, tahu topografi, tahu demografi, tahu geografi. Lahannya yang tahu, oh di sana pasti masih ada rumput. Oh saya tahu di sana ada sumur, ada air, domba-domba saya setiap hari harus minum air. Mereka tidak akan kehausan, tidak akan kekeringan. Dia tahu dari satu tempat ke tempat lain dia harus cari rumput. Sepanjang tahun dia akan pimpin domba-dombanya sehingga domba-dombanya tidak akan kekurangan. Karena ada gembala yang baik, yang tahu pimpin domba-dombanya di mana ada rumput yang hijau dan ada air yang akan cukup. Bukan karena semuanya tersedia, kelihatan rumput di mana-mana itu mah gak susah. Gak perlu gembala juga, domba bisa kesana kemari kalau kayak gitu mas saudara ya. Tapi justru karena situasi gak kelihatan rumput yang hijau dan airnya tenang itu. Tapi selama gembala ada, gak perlu khawatir domba tahu. Hidupnya pasti oke dipelihara. Saudara, orang
Pemerintah boleh bilang mau sampai kapanpun kondisi seperti ini. Percayalah selama kita punya gembala agung segala domba, jangan khawatir. Hidup kita dipelihara oleh gembala kita. Ada amin, sudah kasih Tuhan. Gembala agung kita. Sehingga 2021, saya mau katakan jauh lebih baik dari 2020. Karena kita punya gembala yang akan pelihara kita. Gembala yang akan pimpin. Sehingga Mazmur 23 yang aneh. Aku tidak akan kekurangan. Karena Tuhan adalah gembalaku. Haleluya. Dan itulah yang Yesus mau sampaikan kepada mereka. Saya bukan mau jadi raja untuk ngajak kalian jadi perang. Karena Mesias-Mesias yang lain bukan cuma Yesus yang mengakui Mesias. Saudara. Sebelum Yesus dan sesudah Yesus, banyak orang yang mengaku Mesias. Ujung-ujungnya mereka selalu ngajak orang berkelahi, banyak orang berantem, ngajak angkat senjata, bunuh orang, rampok orang, dan seterusnya, saudara. Yesus beda. Dia kalahkan musuh, bukan dengan perang, bukan dengan kekerasan, tapi senjatanya satu, kasih. Kasihilah musuh. Dan lihat, 3 abad kemudian, kekaisaran Romawi yang terkuat di dunia, Roma, takluk kepada salib Kristus. Bukan dengan senjata, tapi karena kasih. Musuh pun kalah karena kasih. Itu yang Yesus mau bawa, kerajaan yang seperti itu. Orang-orang Israel gak pernah bisa ngerti itu. Kenapa kamu gak mau, Bang? Haleluya. Saudara percayalah, dunia ini penuh dengan cara-cara yang keras, cara-cara dunia ini. Tapi selama kita hidup dalam jalan kasih, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi kita. Selama kita ikut cara Tuhan mengatasi situasi, pasti Dia memelihara kita. Saya mau cepat, saudaraku. Apa artinya Yesus sebagai gembala? Saudara bisa baca di rumah, tentunya Yohanes pasal 10 nih Pak. Perkataan yang luar biasa buat kita semua. Kalau kita adalah domba-dombanya, kita pasti dengar suaranya. Di YouTube tadi saya mau lanjutkan cerita. Saudara bisa lihat di sana, domba itu benar-benar dengar suaranya, cuman gembalanya. Kalau gembala yang panggil, semua datang berduyun-duyun. Tapi kalau orang lain mau teriak-teriak sampai parau, sampai hilang suara, nggak akan datang domba-dombanya. Asik aja mereka tetap sendiri. Tapi begitu gembala yang panggil, piwit, atau bagaimana lah caranya saudara-saudara, langsung mereka tahu, langsung mereka lari dan cari gembalanya. Mereka udah tahu, gembala mau melakukan sesuatu, gembala mau pimpin kita, gembala mau ngajak kita pindah, gembala lebih tahu, ayo kita ikut. Jadi kalau ada yang nakal, kesasar sendirian, nah pasti jadi masalah dia sendirian. Sudah itu ya, kesangkut sini, kesangkut sana, nanti gembala pasti tolong sama dia, embe, ditarik pakai tongkat, diketok dulu kepalanya. Ayo makanya dengar-dengaran sama gembala. Ya, puji Tuhan. Saudara, belajar dengar suara Tuhan. Ada amin, saudaraku? Kalau saudara mau terpelihara 2021, belajar dengar suara gembala. Ada amin, jemaat Tuhan? Ada amin, domba-domba Tuhan? Kalau saudara percaya katakan amin gitu, kayak embe. Biar kayak kambing domba. Haleluya. Sudah diberkati semua? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, saya mau cepat. Apa yang gembala lakukan? Next point. Gembala akan memberikan kepada kita banyak hal. Saya mau cepatkan, saudaraku. Terus lagi. Ya. Yes, ini dia. Ada 5 yang saya boleh rangkum dari pasal 10. Apa yang gembala lakukan? Yang pertama, dia adalah gembala kita, berarti dia yang punya kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, saudaraku ya. Berarti kita bukan milik kita lagi, kita ini bergantung sama sang gembala. Gembala yang menentukan, gembala yang pimpin, gembala yang punya hidup saya. Kalau gembala mau ambil ya silakan, gembala mau kasih puji Tuhan, saya tahu itu semua menjadi gembala. Haleluya. Yang kedua, dia pelindung kita, dia rela mati. Akulah pintu. Kenapa saudara kalau gembala membawa domba-dombanya ke padang luas, saudaraku ya, ketika malam tiba dia akan mencari mungkin ceruk, gua, atau sudut mana saudaraku, atau dia bikin pagar dari duri-duri, dari kayu-kayu dan sebagainya, dan pintunya diterbuka cuma satu pintu dan gembala akan tidur di pintu itu. Gembala akan jaga di situ, dia jadi pintu. Sehingga ada yang bisa masuk keluar, seenaknya binatang buas nggak bisa merampok, akan hadapi sang gembala duluan. Dia yang melindungi kita semua. Saudara, kita mau jaga kayak bagaimana mau cuci tangan sampai tangan kita melepuh, saudaraku ya kan. Tapi kalau bukan Tuhan yang lindungin kita, kena ya kena juga, saudaraku ya. Sepupu ipar saya tinggal di rumah kena, saudaraku ya kan. Dia nggak kemana-mana, nggak keluar juga kena orang. Aduh.
Makanya kita percayakan hidup kita sama gembala kita. Dia pasti lindungi kita. Amin, saudara. Yang ketiga, dia membimbing kita. Dia menuntun kita. Dia yang tahu mana yang terbaik. Saudara yang sedang mencari jalan saat ini, sedang butuh bimbingan, sedang butuh Tuhan, saya harus kemana, saya harus bagaimana. Percayakan hidupmu kepada gembala. Dia akan bimbing. Dia yang tahu rumput di mana, air di mana. Dia yang tahu masa depan kita. Semua ada di tangan dia, awal dan akhir di tangan Tuhan. Haleluya. Kemudian dia pemelihara hidup kita. Gembala akan pelihara kita. 1 Petrus 2:25. Firman Tuhan berkata, kita sudah kembali kepada gembala kita, pemelihara kehidupan kita. Dia akan jagai hidup kita, dia akan pastikan. Saudara, semasa hari Hanukkah dan hari Pendok Daun, kembali lagi ke latar belakang saudara sejarah ya, itu 2 hari yang sama-sama 8 hari raya, dan perayaannya mirip, copy paste. Sekian puluh domba, sekian puluh kambing akan dipersembahkan di altar setiap hari raya itu ya. Setiap hari domba-domba dibawa untuk dibantai. Tapi Yesus bilang, aku gembala yang baik, aku akan bawa domba-dombaku untuk dibantai. Aku justru bawa domba-dombaku supaya memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kata Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 dan 11. Dia bukan akan memanfaatkan domba-dombanya, justru dia akan relakan dirinya untuk domba-dombanya. Dia tahu memelihara domba-dombanya. Dan terakhir dia menjadi teladan bagi kita. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan semua ini apa artinya? Artinya kalau dia adalah gembala kita yang baik. Dia adalah terang yang sejati itu. Pemimpin yang baik. Pada akhirnya saudara, pemimpin yang baik akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang baik. Yesus dikatakan gembala agung. 1 Petrus 5 ayat 1-4. Gembala agung artinya the chief shepherd. Ketua gembala, pemimpin gembala. Jadi pada zaman itu saudaraku, gembala itu ada komandannya. Dan dia yang mengangkat gembala-gembala lain untuk membantu dia menggembalakan kawanan domba yang ratusan mungkin jumlahnya, saudaraku, nggak gampang. Tapi dia yang bertanggung jawab, dia yang punya semua domba-domba itu, dan dia mengangkat orang-orang pilihan, orang-orang yang bisa dipercaya untuk membantu dia merawat kawanan domba tersebut. Dan Yesus adalah gembala agung, the chief shepherd, Abir Roeh dalam bahasa Ibrani-nya. Gembala yang utama, dan dia mempercayakan kepada murid-muridnya. Ingat Yohanes pasal yang ke-20 berapa? 22. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Maka apa kata Tuhan Yesus? Gembalakanlah domba-domba. Sang gembala mengangkat gembala. Sang terang menjadikan kita terang dunia. Kalau kita mengikut sama gembala, kita bukan cuma jadi domba, tapi dia latih domba jadi gembala. Menggembalakan orang lain. Makanya dalam Alkitab para pemimpin selalu disamakan dengan gembala. Saudara kasih Tuhan. Tuhan mau pakai setiap saudara jadi gembala-gembala dalam kehidupan saudara. Mulai di mana saudara berada. Saya bukan bicara saudara jadi gembala gereja sidang dan sebagainya, bukan. Tapi pemimpin-pemimpin yang menggembala dalam kehidupan saudara masing-masing. Di dalam rumah tangga, jadilah gembala bagi rumah tanggamu. Setiap bapak katakan amin di tempat ini. Yang ada punya pekerjaan, sudah diberikan status, diberikan jabatan, diberikan kepercayaan, jadilah gembala di sana. Yang setuju katakan amin, saudara. Dimanapun kita berada, jadilah gembala. Bibir orang benar, bibir orang bijak menggembalakan banyak orang, kata Amsal. Kalau kita mengikut gembala yang agung, kita pun dijadikan gembala-gembala dalam hidup ini. Kita tahu merawat, kita tahu memelihara, kita tahu membimbing, kita tahu memimpin. Saudara, Bapak Gembala sudah diangkat sama Tuhan. Tiba giliran saudara-saudara semua belajar sekarang jadi gembala-gembala. Yang mau katakan amin, saudara, ya kan? Mulai, jangan bergantung lagi sama satu orang. Yesus pergi tinggalkan pelayanan, apakah berarti pelayanan terbengkalai? Apakah gereja terbengkalai? Oh tidak, gereja tambah dahsyat. Kenapa? Karena dia mengangkat gembala-gembala. 12 orang diantaranya yang pada gilirannya 1 Petrus pasal 5 tadi dia mengangkat para penatua yang juga adalah menjadi gembala-gembala. Saudara, GPDI Cianjur tidak akan tinggal seperti ini. GPDI Cianjur akan tambah dahsyat ke depannya. Karena sudah tiba saatnya Tuhan memultiplikasi pelayanan dari tempat ini. Sudah tiba saatnya penggembala akan lebih luas lagi nantinya.
Kalau enggak, rencana Tuhan tidak digenapi. Janji Tuhan berarti tidak benar. Saya terlalu yakin bahwa Tuhan kita sungguh dapat dipercaya. Dia setia dalam memimpin kita. Haleluya. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk terima perjamuan kudus. Mari para pemimpin saya undang maju ke depan, para pemusik. Haleluya. Saya mengajak saudara menundukkan kepala sebelum kita terima tubuh dan darah Kristus. Di akhir tahun 2020 ini Bapak Ibu, mari kita bersyukur. Kita mau melakukan lagi sebuah sakramen, sebuah upacara yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk kita lakukan tiap-tiap kali menjadi peringatan akan Dia, Sang Gembala yang agung itu. Firman Tuhan berkata, ujilah dirimu sebelum kau ambil bagian dari tubuh Kristus. Mari kita adakan pemberesan dalam hidup kita. Kalau ada sakit hati, kalau ada kepahitan, kalau ada kebencian, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita akui, kita adakan pendamaian di hadapan Tuhan saat ini. Kita ampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, supaya kita pun juga diampuni oleh Tuhan. Mari kita menerima rahmat-Nya, kita menerima anugerah yang tersedia dari tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jika ada selek, ada salah paham, ada permusuhan, ada perselisihan satu dengan yang lain, mari kita berdamai dalam hati kita. Damai dengan diri, damai dengan sesama, dan damai dengan Tuhan. Haleluya. Dan biarlah kita tutup tahun ini dengan perjamuan kudus yang benar-benar memberikan kekuatan bagi kita. Kita berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan 2020. Supaya kita bisa menerima 2021 dengan fresh dan segar. Menerima berkat yang baru di kantong anggur yang baru pula. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami percaya anugerah-Mu selalu berlimpah buat kami. Kami percaya Engkau sudah mati menebus segala dosa dan salah kami. Engkaulah anak domba Allah yang telah diberikan bagi kami, ya Yesus. Ini kami datang kepada Engkau, memohon berkat-Mu melalui perjamuan kudus ini. Engkaulah mana yang turun ke dalam surga, dari surga diturun dalam dunia. Mana yang lahir di kota, roti di rumah roti Bethlehem. Dan Engkau terlahir di palungan tempat makan bagi hewan. Karena Engkaulah makanan yang sesungguhnya ya Tuhan. Biarlah ketika kami makan ini, roti ini dan anggur ini Tuhan. Kami imani, kami percaya segala kebutuhan kami dijamin oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakan kami untuk menerima berkat-Mu yang berlimpah. Dari ketaatan kami melakukan perintah-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami siap lagi. Haleluya. Sungguh besar setia. Para pelayan boleh maju ke depan. Sungguh besar setia.
Mari di dalam hadirat Tuhan saya undang kita bangkit berdiri. Mari siapkan roti kita, saudaraku. Mari kita angkat roti lebih tinggi. Terima kasih Yesus. Engkaulah roti yang telah turun dari surga ya Tuhan. Kami percaya di Bethlehem semua tersedia bagi kami. Di Palungan Engkau sudah dilahirkan memberikan makanan bagi kami semua. Karena siapa yang makan akan tubuhmu tidak akan lapar lagi untuk selamanya. Kami imani segala kebutuhan kami dicukupi oleh Tuhan. Kami imani 2021 Tuhan Gembala akan pimpin kami ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Kami percaya dan kami terima kami diberkati oleh pengorbanan. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan. Setelah makan Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, memberkatinya, memberikan kepada murid-muridnya. Ambil dan minumlah. Sebab darahku adalah meterai dari perjanjian yang baru. Menjadi korban penebus dosa bagi dosa banyak orang. Minumlah menjadi peringatan akan aku tiap-tiap kali kamu melakukannya. Sebab darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa minum akan aku tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan kepuasan kami, sukacita kami hanya ada di dalam Engkau. Kami percaya bahwa segala yang kami rindukan hanya ada dalam Engkau ya Yesus. Dunia tidak akan pernah berikan kepuasan bagi kami. Hanya Engkau saja Yesus yang dapat memberikan kepada kami apa yang menjadi kerinduan di hati kami yang terdalam. Mari kita minum sama-sama dari Yesus, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih. Tanyakan karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat karena salibmu. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya Tuhan, oleh darah-Mu semua sakit disembuhkan, oleh darah-Mu segala kutuk dilepaskan, oleh darah-Mu Tuhan yang miskin diperkaya, yang lemah diperkuat Tuhan, yang hilang keputus asa diberikan semangat, bahkan sukacita dalam menghadapi hidup ini. Kami tahu Tuhan semua sudah Tuhan selesaikan.
Kami akan melangkah dengan tanpa beban menghadapi kehidupan kami di kedepan hari. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa dan sudah diberkati. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan pelayanan selanjutnya kepada Om Oong.